Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, yaitu diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mencintai Rasulullah terdapat dua bagian. Yang bagian pertama yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik yaitu mencintai dengan mengenal keluarga-keluarganya, baik nasabnya, ayah ibunya, anak istrinya, dan lain-lain sebagainya. Adapun nasabnya kurang lebih yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan dari Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi dalam mencintai Rasulullah secara fisik kita harus mengenal siapa saja keluarga-keluarga Nabi. Karena orang yang mencintai orang lain dengan sungguh-sungguh, maka ia akan ingin lebih mengenal orang yang ia cintai tersebut. Pada bagian kedua yaitu mencintai Rasulullah secara nurani. Mencintai Rasulullah secara nurani sebagaimana dalam hadis yang mengatakan barang siapa yang membangkitkan sunnah Rasul berarti ia mencintainya. Barang siapa yang mencintainya maka ia akan di surga bersamanya. Jadi jika kita mencintai Rasulullah, kita harus membangkitkan sunnah Rasulullah, yaitu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai amalan sunnah Rasulullah. Jika kita ditanyakan apakah mencintai Rasulullah, pasti kita sebagai umat muslim mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah. Tapi jika kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, perilaku-perilakunya, maka kita dikatakan sebagai orang yang pembohong apabila mengatakan mencintai Nabi tetapi tidak mengikuti Nabi, tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ia tidak mengikuti perilaku beliau, maka ia dianggap sebagai orang pembohong. Jadi orang yang mengatakan bahwa ia mencintai Rasulullah tetapi ia tidak melakukan sunnah-sunnahnya, tidak mengikuti perilaku-perilakunya, sifat-sifatnya, maka ia dikatakan sebagai orang pembohong. Dan orang pembohong termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila diberi janji, ia ingkari. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Jadi mencintai Rasulullah, mengatakan mencintai Rasulullah tanpa mengikuti sunnah-sunnahnya dikatakan pembohong dan termasuk ke dalam golongan orang munafik.
Orang munafik adalah orang yang kekal dalam neraka, bahkan lebih kekal daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak lebih kekal daripada orang munafik karena mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang munafik mereka berkata bahwa mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di dalam hati mereka sungguh sangat tidak mempercayai apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Jadi karena itu orang munafik adalah orang yang sangat kekal di dalam neraka. Jadi kita harus benar-benar mencintai Nabi, dan jika kita memang mencintai Nabi, kita harus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Tidak perlu kita melaksanakan sunnah Nabi yang besar-besar, cukup yang kecil-kecil saja. Mungkin salah satunya adalah sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Karena terkadang orang melaksanakan sunnah yang besar, tetapi ia melaksanakannya dengan niat untuk riya, pamer, dan sunnah tersebut tidak akan diterima. Amalan tersebut tidak akan diterima apabila ia mengerjakannya dengan riya. Sedangkan amalan-amalan kecil yang kita kerjakan secara toleransi itu sangat diridhai oleh Allah dan bisa membawa kita ke dalam surga. Sebagaimana seorang ulama yang telah wafat, ketika ia wafat, ia menyampaikan pesan melalui mimpi salah seorang muridnya. Lalu muridnya pun bertanya, "Wahai guru, bagaimanakah tempat engkau di akhirat sana?" Lalu sang guru pun menjawab, "Aku ditempatkan di tempat yang lebih baik dan istimewa dari yang pernah Allah berikan kepada orang lain." Lalu muridnya pun bertanya, "Mengapa engkau bisa ditempatkan di tempat seperti itu? Apakah karena amal ibadahmu?" Sang guru menjawab, "Bukan." "Apakah karena ilmumu?" Sang guru menjawab lagi, "Bukan." Lalu sang murid pun bertanya, "Lalu apakah yang membawamu mendapatkan tempat yang begitu istimewa?" Sang ulama berkata, "Aku mendapatkan tempat seistimewa ini bukan karena ilmuku, bukan karena amal ibadahku, melainkan karena ketika aku mengarang kitab, datanglah seekor lalat yang hinggap di tinta pulpenku, lalu ia mengisap tinta yang ada di dalamnya, lalu aku membiarkannya hingga ia pergi sendiri tanpa aku mengusirnya." Jadi jika kita melakukan amalan kecil, itu Allah lebih ridhoi daripada amalan besar yang kita hanya kerjakan sekali. Jika kita hanya mengerjakan amalan-amalan sunnah yang kecil saja, itu cukup untuk membawa kita masuk surga apabila kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan orang yang melakukannya dengan riya, maka pastilah tempatnya di neraka, karena ia melakukannya bukan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat-lihat oleh orang. Jadi dalam mencintai Nabi ini, kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya yang sering kita lihat, yang sering kita kerjakan, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Menurut saya, sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qobliyah ini tidak bisa disamakan dengan riya, karena sudah banyak orang-orang yang melakukannya. Apa yang mau kita riakan kalau sudah banyak orang yang melakukannya? Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wama yasturun. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.